Mulai. 3, 2, 1. Main bro. What's up guys? Oke, welcome back to Edu Podcast. Kita bakal ngebahas apa aja. Tapi masih tetap tentang pendidikan. Karena apa bro? Because this is Edu Podcast. Nah, kita masuk ke episode kedua ini, Bro Aulia, Bro Dika. Yeah. Kita mau bahas tentang yang lagi happening lah ya. So oke kan? Penting aja. Oke. Yang lagi happening itu game sama sinetron yang ku menangis. Itu happening. Oke, yuk kita bahas tentang game, sinetron sama belajar. Oke, boleh. Mulai dari mana, guys? Mulai dari mana? Come on, bro. ya udah pasti dari Mulai dari sinetron yuk. dari game aja. Oke, game. Masa langsung tiba-tiba sedih-sedih gitu Iya, menangis. Nah, game ini bro, seberapa ngeganggunya main game sama belajar kita sekarang ini bro? Maksudnya anak-anak itu kan sekarang asik kecanduan banget udah main game. Kalau belajar itu kenapa bisa nggak kecanduan ya? Nah itu gimana tuh bro? Mungkin dari Bro Dika mungkin atau Bro Aulia. Gimana ya? Aku jarang main game, Bang. Aku main game cuma pandai siji, main bola di PS. Oh. Game online nggak pandai aku, Bang. Iya, Mana ya? coba nih? Oke. Sama bang, abang kayaknya salah pilih orang. Aku main game nggak pandai, lagi belajar, Bang. Coba. Berarti nggak ada memang nggak belajar nggak game nggak sinetron juga ya? Nggak ada sinetronnya. Oh, Iya. Nah, sinetron kugas semuanya, apa ini kugas? Nah, kalau sinetron itu kan jadi sinetron pula dia nih bro. Enggak, game aja. Game aja Game ya? aja dulu. Game aja. Game itu kan game anak-anak itu kan memang sekarang luar biasa lah untuk main game karena bahkan udah ada apanya kan kompetisi nasional apa? Ada e-sport, man. Kayak PUBG itu apa sih? Ada Mobile Legends, tahu Iya, banyak sekarang. Itulah e-sport tadi bang. Berarti sebenarnya ini kayak sudah berpindah bro. Pendidikan sekarang lebih pendidikan kayaknya game itu sudah masuk dalam bagian olahraga dan kayaknya itu udah mulai jadi pangsa pasar bro. Iya. Karena kan game itu sekarang banyak orang game itu gampang bosan download yang baru. Jadi kan kalau kita bisa buat game menarik berarti itu pangsa pasar. Iya. Masalahnya buat game kan juga pakai ilmu kan bro kan. Itu tadi, makanya ada dia korelasinya di antara game sama pendidikan. Oke, kira-kira apa korelasi yang paling dekat sama kita itu apa bro? Apa coba? Iya. Sebenarnya ya, aku nggak begitu masalah orang mau main game, orang mau belajar, aku nggak masalah situ. Yang penting mereka seimbang, tahu kapan waktu belajar, kapan waktu untuk main game. Kadang itu tadi karena udah ada kompetisinya, jadi orang begadang terus, jadi lupa spare waktunya untuk belajar, jadi ya udah asik ke game aja jadinya. Malam begadang main game, tiba sekolah tidur. Itu jadi masalah sebenarnya. Apa bro. nggak tokoan kepala sapi gue ya? Tidak boleh toko bro. Ada namanya. Mau langsung datang mak. Ham. Ham. Sekarang orang gampang kali bilang ham ya kan. Yuk, itu Tiba sekarang tengok mama ngajar di rumah, sapu tuh terbang, piring terbangan ya. Ya. Mama Gila. Karena covid gini mereka baru tahu ternyata ngajar itu nggak gampang juga ya kan. Bro, kan? ya jelas. Gitu lah emang. Cuma ya orang tua pengen anaknya begini, pengen anaknya begitu. Cuma selama ini mereka nggak sadar gitu kondisi seperti apa ya kan. Tiba sekarang kayaknya covid nih ngasih pelajaran lah ke orang tua kan. Gini loh ngedidik anak sebenarnya. Gimana anaknya sekarang ibu bapak biru-birunya di badan banyak nggak? Bahkan anak-anak sekarang udah protes gitu. Iya ya. Minta, udahlah kami sekolah aja lah, udah sekolah. Emak kami lebih kejam daripada dia. Karena orang tua pun udah mulai bingung. Anak-anak itu main handphone nggak belajarnya cuma paling berapa menit sama Iya. main gamenya udah banyak gitu kan. Itu Belajar tadi. online. Beol belajar online. Baru tahu gitu bro, BO bro. Dia belajar sebentar aja, Bang. 15-10 menit jago kali 10 menit udah. Habis itu udah. Tapi kan bro, Harus itu menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan kita, bukan pendidikan sih ya, waktu itu udah berubah bro, zaman itu udah berubah. Misal dulu orang cita-citanya pengen jadi pilot, tentara, nah sekarang banyak cita YouTuber, gamers, YouTuber, itu berarti influencer. berarti ada yang berubah, ada yang pindah kan bro, zaman udah pindah. Iya. Berarti
materi belajar juga nggak boleh sama aja bro kalau gitu. Ya, guru juga dituntut enggak Inovasi. Iya, inovasi kan gitu. Itu memang guru memang harus dituntut kreatif, harus mengikuti zaman gitu. Misalnya pembelajarannya udah dari daring ya, guru harus update gitu. Jangan mau kalah gitu sama game aja update, masa pembelajaran nggak bisa update? Betul. Jangan kalah sama usia ya bro ya. Yo, Ya, aku udah tua nggak ngerti ya. Aduh, Mana itu. bisa? usia hanya angka. Iya. Oke. Kita tetap nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah sama. Pendidikan nggak boleh kalah sama gamers. Iya. Sama game. Itu. Karena ngebangun game itu pun harus belajar kan, ada belajarnya kan. Kan nggak bisa ngebuat game cuman nengok dan lihat aja kayaknya nggak bisa ya. Harus memang belajar rumus-rumus itu kan ada angka-angkanya, rumus-rumusnya. Iya dah. Itu fisika juga tuh tinggal mau masuk angkat sekian matematika. Ih, wow. Minimal dia bisa gitu di jaringan internet dia mahir, komputer dia mahir. Itulah biar supaya dia bisa membuat game. Padahal tuh game pendidikan juga banyak sih. Iya, Contohnya apa? Yang kalian tahu? aku pernah lihat apa ya game pendidikan. Yang teka-teki silang pun ada sekarang yang Oke. game pendidikannya. Typerstar pernah tes Len? Typerstar. Tuh typer yang ini. Apa? Typing Yang belajar magnetic 10 jari bro ya. Yes, secara cepat. Oh, aku nggak tahu. Typerstar. Aku pernah tahu yang ini kemarin sih ada game ketika COVID baru mendunia, ada game tentang COVID. Jadi pembelajaran sekalian tentang COVID, ada game. Lupa apa nama game. Banyak, benar. Ya sebenarnya banyak. Banyak aplikasi untuk COVID. Pokoknya sebenarnya game itu sebenarnya banyak untuk belajar, tapi ya banyak juga untuk apa ya? Untuk game untuk main game lah, apa lagi? Main lah. Tapi berarti sebenarnya kan bro, kayak ada aku lihat kemarin, entah benar entah enggak ya, beritanya kalau ada anak-anak yang sekarang diajarin hanya untuk main game, ada yang gitu kan? Ada. Berarti sebenarnya kalau gitu game itu udah nggak masalah lah bro. Karena masa depan tadi ada gitu. Udah ada turnamennya, ada kompetisi nasional, Iya. internasional pun bahkan udah ada sekarang kan. Iya. Berarti kalau gitu anak-anak nggak apa-apa main game, hanya harusnya diarahkan gitu ya. Iya, diarahkan. Waktunya, atau misalkan kalau game itu lebih ke apa ya? Komputer kayaknya ya, teknologi ya. Teknologi. Soalnya kalau nggak diarahkan rugi banyak, waktu dia rugi, beli paket dia rugi. Itu paket Kalau putar aja. cuman sekedar buang-buang waktu, buang-buang paket rugi. Kenapa? Itu kalau banyak gitu. Makanya kalau misalnya anak-anak gitu memang udah kepinginnya jadi gamers, dia memang harus sekolah gamers. Dan ada kok sekarang yang buka sekolah gamers. Oh ada gitu ya? Ada. Gokil ya teman-teman. Jadi kayak anak-anak yang males sekolah gitu, dia lebih memilih jadi atlet. Ya kan? Dia tahu bahwasanya dia nggak mampu tuh di bidang pendidikan. Dipilihnya jalur atlet. Contohnya apa? Kayak pebulu tangkis kita bro, yang The Minions. Minions. Itu Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon, itu mereka sama-sama ini berawal dari memang malas sekolah dan mereka langsung daftar menjadi sekolah atlet. Jadi atlet. Jadi Tapi serius. serius. Ini orang malas sekolah, malas ngapa-ngapain. Terakhirnya ujung-ujungnya Merusum. Berarti kan bro sebenarnya orang tua juga harus lihat minat bakatnya, nggak usah dipaksakan kali harus anak-anak itu harus pintar matematika, enggak juga. Minat bakatnya apa gitu ya. Dan sekarang kan ini zamannya robotik, zamannya AI ya, artificial intelligence kan, robot-robot buatan. Makanya sebenarnya kayaknya kita ini arahnya kalau mau didikannya kayaknya arahkan untuk belajar teknologi, buat game. Kalau anak-anak kuliah kayak buat startup gitu ya, buat apa? Iya, startup, baru robot-robot itu kayaknya penting lah. Jadi sebenarnya game itu boleh, penting juga. game itu asik, game itu juga menantang ya kan. Iya. Tapi memang diarahin harusnya ya bu ya. Kalau cuma sekedar hobi sih nggak masalah mengisi waktu luang. Tapi sekarang udah terbalik. Memang itu pula yang Jadi gini bro, dulu itu main game itu hanya mengisi waktu luang. Sekarang nggak, anak-anak meluangkan waktu untuk main game. Iya kan? Makanya alasan ditanya emaknya ngapain belajar online mak? Beol ya. Beol kan ya. Lagi daring nih, lagi daring. Padahal apa? Padahal apa? Maju, mundur, kaper aku. Tak apa-apa dia. Iya. Sama siapa cakap? Bom, musuh. Main the hole. Udah nggak ngerti lagi tentang apa itu ininya. Ada nggak kemungkinan bro? Kenapa anak-anak itu terlalu tertarik sama game itu? Dikarenakan game itu terlalu menantang. Jadi kayak
kan ada level-level itu kan. Iya. Kita harus Iya. menyelesaikan satu level ke level lainnya. Sementara pendidikan itu nggak berubah dari zaman ke zaman, Bu. Monoton. Satu misal kita nggak bisa bilang apa, tapi ada mungkin beberapa guru yang mengajar misalkan model ceramah aja. Ada. Yang anak-anak itu nggak berpikir kan, sementara Tidur yang belakang tuh. sementara Iya. Butuh tidur teman apa, itu. student center sekarang kan harusnya kan, Iya. murid yang lebih aktif. Jadi karena nggak menantang, bosan malahan, jadi malas. Bisa jadi nggak seperti itu ya? Bisa jadi. Soalnya kalau misalnya guru aja metode ceramah mau main catur dari belakang main Kok sering dulu kan? sampai dilempar papan pengajar kepala Itu waktu kapan tuh? Waktu kapan? Di siapa? iya pokoknya gitu lah entah kalau pokoknya hancur lah dah. Aku CP gitu boy, mencatur. Iya kan jadi bilang kadang bro yang pentingnya karton ini bro, main bola-bolaan gini bro. Oh iya, ingat ya. Zaman dulu kan itu. Zaman dulu kan itu. Anak milenial tak tahu tangga Nggak tahu. Tapi kayaknya dudukku tuh nggak tahu rendah itu. pokoknya anak tahun 90-an pasti ngerti tuh main kayak gitu ya. Bolanya ini. Udah masih cerita tahun 90-an apaan itu yang Oke, cukup game ya? Cukup diemnya. Pindah kita. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke materi sinetron. Sinetron ada yang sekarang ini viral. Kemarin tuh ada viral yang ajak-ajak tapi nggak masuk akal ya, pernah ya? pernah yang ini meter jatuh ketimpa cercoran. Itu ceritanya gimana ya? Tapi kok masih banyak ngikuti gitu loh. Aku kadang mikir gini, ini sisi pendidikannya di mana? Tapi kok Itu yang tadi penonton Indonesia ini kurang edukasinya. Iya Tapi ya. aku rasa karena soundtracknya keren dulu. Ku nangis. Itu lagi itu cerita tentang selingkuh aja, mama itu sampai nangis gitu tiap hari kan. Tapi cerita dari pagi bro sampai sore itu aja tanya, kalau nggak orang kedua selingkuh gitu-gitu aja bro. Tapi nangis orang senangnya di jeng-jeng. jenggreng. Berarti bro apa naik turun tangga dikit jatuh, alamak jang oi gitu aja Gitu jatuh. aja ya. Jadi ketabrak kesenggol kaca spion aja mati kan nggak? Kayaknya nggak masuk akal kali gitu. Spin kereta api mungkin bang. Jadi oh iya ya, spion kereta api mungkin ya. Nah, jadi sinetron itu kayaknya satu ngambil waktu anak-anak nonton nggak sih sinetron sebenarnya? Banyak sinetron. Gini aja loh. Mungkin aku sebut mereknya ya kan. Logikanya kalau misalnya nggak ada peminatnya itu pasti ini makin berkurang jam tayangnya, ini makin padat berarti kan makin sore orang. Karena kayak anak-anak itu ada lagi malah di salah satu TV judul sinetronnya SMP, anak-anak SMP gitu. Yang mau ditanyakan apanya kan gitu kan. Kalau kisah percintaan remaja gak usah lah bawa anak SMP karena takut sekali. Udah itu pun ada pula yang adegannya tiba-tiba ini Sembrenget ya. Apa sebenarnya itu bro? Nah itu. Jadi nggak kadang musik bocah kayak gitu-gitu ya kan. jadi kayaknya sinetron itu satu terlalu lebay. Sifat edukasinya itu masih minim lah kayaknya bro ya. Ya jelas minim. Anak sekolah rambutnya gondrong, kukunya merah. Anak sekolah Baju dikeluarin. baju dikeluarin. Sepatu sport. Dan gara-gara Banget, sinetron bro. itu anak SD sekarang udah panggilan sayangnya mama papa. Mama papa. Gokil. Pikirnya gampang kali jadi mama jadi papa ya. Belum tahu dia susahnya. Ya cuman gimana sewek. Silakan Bro Dika. Sabar. Bro Dika enak deh kalau dijelasin tuh nggak enak. Biar anda dapat rasanya, ya kan? Miris saya. Jadi itulah seputar sinetron. Jadi kita ini zaman ini sekarang memang ada di tengah-tengah antara game, sinetron sama Edukasi. belajar. Belajarnya. Nah, tapi kita lebih meluangkan waktu ke arah mana sebenarnya? Maka sebenarnya memang kayaknya orang tua. Ini kayak mana orang tua mau nyuruh anaknya belajar, orang tuanya nonton sinetron gitu kan? Iya kan? Gimana terus? Ada juga misalkan orang tua yang milenial gitu, kayak dia malah main game sama anaknya, ada juga yang gitu. Ada. Nah, jadi gimana Mabar. gimana anak mau belajar sementara ibunya misalkan nonton sinetron atau ayahnya misalkan main game, jadi waktu untuk anak aja nggak ada dia. Jadi gimana mau ngasih waktu untuk anaknya belajar? Iya. Anaknya aja kan pasti role modelnya itu orang tua. Iya. Bapak macam gini, apa macam kau kan ya? Sama kayak misalkan bapaknya nyuruh, kau sholat, dia nggak sholat.
Jadi kan role modelnya tuh nggak ada, dia nggak bisa jadi teladan, teladannya itu nggak ada dia kan. Itu nggak dijawab dengan kau nggak sholat. Kau nggak soal gimana kan? Kan seru-seru aku katanya. Duraka dia. Masuk sinetron aja. Ini masuk. Oh iya. Nanti ngingetinnya, lihat tuh ada ajab-ajab gitu. Iya. Gampang kali kayaknya. Judulnya terlipat sejadah deh. Jenazah terlipat sejadah. Terlipat sejadah ya. Bisa terlipat sejadah gitu ya. Iya. Keren. Maka itu sekarang sebetulnya tuh peran orang tua yang dituntut yang aktif sih sekarang. Iya. Soalnya orang tua tuh harus merdeka sih, dalam arti memberi kebebasan kepada anaknya untuk memilih apapun yang disukai anaknya sih. Mana harus tetap dikontrol ya kan? Pasti. Itu tadi bakat tadi ya, bakat Iya. tadi ya. Berarti untuk para orang tua yang di rumah, luangkanlah waktu untuk anak-anak, bermainlah dengan anak-anak, jangan main dengan handphone atau ya kan. Jangan banyak nonton sinetron. Kalaupun nonton, pilih-pilihlah film yang bagus yang memang lebih mengedukasi, karena kan Gitu ya. jaringan juga TV berlangganan juga sudah banyak sekarang yang bagus-bagus kan. Banyak. Jadi Lagian ada di salah satu stasiun TV kok udah memang menayangkan edukasi dari pagi. oh ada ya, Ada, gitu ya. ada. Aku sebut ya. Ah iya, sebut aja. TPRI. Iya. Oh iya. Iya, Yes! TPRI itu dia kayak rumah belajarnya sih. Oh iya, karena rumah belajar sekarang gabung sama TPRI kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu semenjak berpindah tangan kalau nggak salah. Pengelolanya sekarang Tamiya itu kan. Udah keluar dia. Kalau udah keluar. Itu harus dibahas tuh bahaya itu. Udah bahas Bahaya itu. Nanti sensor aja ya. Nggak usah disensor, orang cuman kulit-kulit. Oke. Nah, lagian kalau misalnya mau memang yang tontonan yang edukasi itu yang di TPRI itu memang bener tuh. Itu dari pagi sampai siang, malam itu tentang itu dari jenjang-jenjang ya kan bro? Iya, pagi dia mulai Pagi PAUD, dari SD, PAUD. TK, mulai iya, TK dari- pagi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya guru juga berinovasi kan. Yes. Karena belajarnya juga mengikuti zaman kan harusnya kan. Iya. Karena kalau pendidikan tahun 90 sama tahun sekarang sama aja, ya gimana menantangnya, gimana anak-anak tertarik untuk belajar. Jadi itu juga sebenarnya tantangan untuk guru-guru untuk lebih berinovasi. Tantangan juga pada orang-orang tua di rumah untuk lebih memerhatikan anak-anaknya. Lebih aware lah. Lebih aware sama anak-anaknya, sama luangkanlah waktu untuk cerita sama anak-anaknya atau untuk lebih kenal anaknya lebih dekat, iya kan? Yes. Iya. Oke, itu aja mungkin. Ada lagi tambahan, Ada Bro? lagi? Tambahannya paling nikmati aja ya orang tua sekarang. Kasihan anak-anak jangan dipukuli ya. Ya. Untuk anak-anak yang sabar ya. Yang untuk anak-anak yang suka ngadu cuman dicubit, mamam. Oke, kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya. Tetap di Edu Podcast. Ini kayaknya